Tragedi Gunung Lawu tahun 1987. Kisah memilukan ini terjadi pada 35 tahun silam. Namun, ceritanya masih dikenang sampai saat ini. Berikut akan kami ceritakan kembali kisah tersebut. Hari itu, kemah liburan akhir tahun yang diikuti ratusan santri Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngeruki, Sukoharjo, di Gunung Lawu pada tahun 1987 berakhir dengan duka. Sebanyak 16 orang meninggal dunia dalam peristiwa itu. Seorang saksi hidup menceritakan kisahnya. Saksi bernama Slamet Jafar menceritakan dirinya termasuk dalam rombongan kelompok 2, satu dari 2 kelompok yang tak pulang ke perkemahan pada waktu yang telah ditentukan. Pria asal Pemalang ini mengisahkan rombongannya tersesat hingga harus bermalam di alam liar tanpa perlengkapan yang cukup. Malam itu cuaca buruk karena memang bulan Desember, hujan setiap hari. Kebetulan ada tempat yang agak menjorok seperti gua, sehingga bisa agak berteduh dari hujan, kata Jafar saat dijumpai di Ponpes Al-Mukmin Ngeruki. Jafar merupakan siswa kelas 1 SMA yang baru beberapa bulan sekolah di Pondok Pesantren Al-Mukmin. Sebelumnya, Jafar sempat mengenyam pendidikan keperawatan di Sekolah Perawat Kesehatan SPK Muhammadiyah di Pekalongan. Beruntung, ilmu keperawatan yang dia miliki dapat dimanfaatkan untuk membantu anggota kelompok 2 yang sakit. Ada anggota yang kram, kejang-kejang meskipun tak parah sampai menggigil kedinginan. Rabu 16 Desember 1987 pagi, Jafar dan kawan-kawan memiliki semangat baru untuk menyusuri jalan pulang. Akhirnya, mereka menemukan pipa air dan menyusurinya hingga sampailah di perkemahan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sebetulnya, mereka yang bisa kembali ke perkemahan itu hanya beruntung saja bisa menemukan jalan, karena kita memang gak punya persiapan untuk itu, ujar pria yang kini bekerja di Balai Pengobatan Pondok Pesantren Al-Mukmin itu. Berhasil mencapai perkemahan, Jafar pun tak sempat beristirahat setelah mengetahui kelompok 3 masih belum kembali. Dia bersama sejumlah kawan kembali naik untuk mencari kelompok 3. Mereka menemukan anggota kelompok 3 di kawasan Ceret. Kondisi mereka tergeletak di dataran yang dikelilingi pohon tinggi. Namun, ada 3 orang yang masih hidup. Tapi satu sudah tidak bisa berkomunikasi. Yang 2 orang saya ajak geser agak mentalnya membaik. Kalau berada di dekat teman yang meninggal bisa drop mereka. Kemudian tim SAR, TNI dan Polri datang membawa bantuan untuk menyelamatkan mereka. Seluruh korban dievakuasi ke rumah sakit. Hingga Sabtu 19 Desember 1987 ada 15 jenazah yang dimakamkan. 9 jenazah dimakamkan di dekat Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngeruki. 6 jenazah lainnya dibawa oleh keluarga untuk dimakamkan di daerah asalnya masing-masing. Salah satunya ialah Amin Jabir dari Lamongan, keluarga dari Amrozi, Muklas, dan Ali Imron yang pernah terlibat dalam tragedi bom Bali 1. 2 korban terakhir ditemukan oleh seorang pencari jamur. 2 orang tersebut yakni Abdul Wahab dan Ahmad Humaidi.
ustadz, dan pembimbing kelompok 3. Ketika seluruh rombongan sudah pulang dan melakukan pemakaman, Abdul Wahab dan Humaidi masih 5 meter, dan hanya terdengar suara Abdul Wahab mengucap asma Allah berkali-kali hingga terdiam. Humaidi sudah tak punya tenaga, bahkan untuk menengok kondisi rekannya itu. Dia hanya bisa meringkuk dan melawan rasa dingin yang mendera. Senin, 21 Desember 1987, Humaidi tak berpindah dari posisinya yang semalam diguyur hujan. Tanpa disangka-sangka, datanglah seseorang yang melihat Humaidi. Kebetulan ada pencari jamur yang lewat situ. Humaidi selamat, padahal 6 hari tidak makan, sedangkan Abdul Wahab meninggal dunia, ujar Ja'far. Ternyata selama ini Humaidi dan Abdul Wahab berjalan sampai ke Blumbang yang lebih dekat dengan jalur Cemoro Sewu. Humaidi dan jenazah Abdul Wahab lalu dievakuasi. Kini makam 9 orang santri di dekat Ponpes Al-Mu'min sudah tak bisa lagi dilihat, sebab makam-makam tersebut sudah tertumpuk makam baru.